mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 di Universitas Ganesha Bali. Pada hari ini saya akan melaksanakan PPL siklus 2. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Pak. Baik, selamat pagi, silakan duduk. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, Des. Oke, baik. Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Luar biasa ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa supaya seluruh kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar. Maka untuk itu saya minta kesediaan Velan untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Kita siapkan hati untuk berdoa sama-sama berkali. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih Velan yang telah memimpin kita dalam doa pembuka. Tapi Pak Guru lihat kok bangkunya Simon kosong ya. Ada yang tahu Simon kemana? Sakit. Nah, anak-anak, kalau ada temannya yang sakit, silahkan anak-anak menjenguk ya, untuk memastikan keadaan temannya yang sedang sakit itu ya. Baik, ada yang masih ingat materi kita kali lalu? Ya, silakan. Interaksi antar komponen dalam ekosistem. Interaksi antar komponen dalam ekosistem. Luar biasa. Ada yang masih ingat apa itu ekosistem? Ya, silakan. Suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Iya, betul sekali. Bahwa ekosistem itu adalah suatu sistem ekologi. Ya, luar biasa sekali Pak Guru pikir anak-anak sudah lupa ya. Maka untuk itu tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, untuk hari ini materi kita adalah perubahan lingkungan. Ya, materi kita hari ini adalah perubahan lingkungan. Maka untuk itu Pak Guru sebelumnya akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Pak Guru minta untuk kita sama-sama membacanya. Yang pertama, melalui pengamatan video, peserta didik dapat mengidentifikasi 3 jenis pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitarnya dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan video, peserta didik dapat menganalisis penyebab dan dampak negatif dari perubahan lingkungan dengan benar. Nah, anak-anak, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Nah, sebelumnya Pak Guru akan menampilkan gambar. Silakan dilihat baik-baik gambarnya ya. Silakan dilihat baik-baik. Di sini ada gambar A dan gambar B. Ya, silakan dilihat. Nah, setelah melihat gambar, ada yang bisa membedakan kedua gambar dalam? Ya, silakan. Gambar yang pertama menunjukkan hutan yang lebat, sementara gambar yang kedua menunjukkan hutan yang gundul atau sudah dibakar. Iya, betul sekali Gis, terima kasih. Jadi kedua gambar di dalam ini ada perbedaannya. Ya, gambar A itu adalah menunjukkan hutan yang lebat, yang belum dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Sementara gambar yang ke B atau yang kedua ini adalah hutan yang sudah gundul, sudah dibakar oleh akibat aktivitas manusia. Selanjutnya Pak Guru akan menampilkan video. Silakan anak-anak menyimak videonya. Ya, silakan. Menurut penelitian diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asap, dan limbah perkotaan, dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah
setelah melihat video yang ditayangkan tadi, Pak Guru meminta anak-anak untuk merumuskan masalahnya dari video yang telah disajikan oleh Pak Guru ini tadi. Ya, anak-anak merumuskan masalahnya. Tapi sebelumnya, Pak Guru meminta anak-anak untuk duduk sesuai dengan kelompok yang telah dibagikan kemarin. Ya, silakan duduk sesuai dengan kelompok. Baik, Pak Guru akan membagikan LKPD ya untuk anak-anak kerjakan nanti ya. Silakan nanti kerjakan berdasarkan kelompoknya ya. Silakan diskusi, kerja bersama dalam kelompok ya, diskusikan bersama. Silakan diskusi kerjasama ya. Nanti hasil diskusinya dituliskan dalam LKPD ya. Dituliskan dalam LKPD. Selanjutnya nanti anak-anak presentasikan hasil diskusinya ya. Kerjasama ya. Nanti hasil diskusinya ini dimasukkan dalam LKPD ya. Itu nanti dari presentasi ya. Lihat berdasarkan literatur yang ada ya. Itu ada bentuk paket ya. Coba lihat. Dan juga berdasarkan informasi dari video ini tadi. Hasil diskusinya nanti ya, hasil kesepakatan bersama. Nah, itu nanti ditulis di dalam LKPD ya, ditulis dalam LKPD. Lalu setelah itu nanti ada representasi ya. Pak Guru bilang sebentar, pagi 1 kali ya, siang 2 kali, sore 3 kali, malam 4 kali. Nah yang salah ada sanksinya ya, makanya dibutuhkan konsentrasi. Baik, pagi, malam, siang. Ini maju. Silakan. Ayo maju. Jangan malu. Silakan. Apa sanksinya? Goyang. Oke, silakan. Teman-teman, silakan menyanyi biar kedua teman kita ini yang bergoyang ya. Ya, baik. 1, 2, 3.
Di dalam LKPD itu silakan ditulis nama kelompoknya dan juga nama-nama anggotanya ya. Nama-nama anggota itu ditulis ya. Nama-nama anggotanya. Bagaimana, sudah selesai diskusinya? Nah, baik. Kalau diskusinya sudah selesai, Pak Guru meminta anak-anak untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya, sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, kita mulai dari kelompok mana? Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Baik, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Emil, Ferin, Ishak, Evi, Iva, dan Felan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pembaca materi, saya persilakan. Pertanyaannya yang pertama, masalah apa yang disajikan dari video tersebut? Menurut hasil diskusi kami kelompok 1, masalah yang disajikan dalam video ini adalah pencemaran lingkungan hidup. Kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Ya, kelompok 2 silakan. Menurut kami kelompok 2, masalah yang disajikan dalam video tersebut adalah yang pertama pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran air. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan kembali kelompok 2, terima kasih. Ya, selanjutnya ke kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Baik, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pembaca materi, saya persilakan. Menurut kami kelompok 3, masalah yang disajikan dari video tersebut adalah polusi pencemaran lingkungan hidup seperti air, udara, dan tanah. Satu dari kesempatan, saya beri. Ya, silakan. Pertanyaannya, bagaimana hubungan antara limbah industri dan ekosistem sungai? Bagaimana hubungannya antara limbah industri dengan ekosistem sungai? Ya, silakan kelompok 3. Baik, Jawab. saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Limbah industri yang sering dibuang ke sungai membuat ikan-ikan mati sehingga membuat hancurnya ekosistem sungai. Iya. Jawaban dari kelompok 3 bahwa limbah industri yang dibuang ke sungai itu mengakibatkan ikan-ikan mati dan menjadi rusaknya ekosistem sungai. Karena tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan kembali. Nah, anak-anak, diskusi dan presentasinya sudah selesai. Luar biasa ya. Sekali lagi kita tepuk tangan dulu. Nah, presentasinya tadi itu semuanya bagus. Ya, semuanya bagus. Tapi Pak Guru lihat ini dari kelompok 1 tadi ini semua anggotanya aktif. Ya, aktif. Ini kita beri tepuk tangan khusus dulu untuk kelompok 1 ini. Ini hasil presentasinya juga bagus ya, bagus. Perubahan lingkungan itu diakibatkan oleh aktivitas manusia ya. Ya, salah satu contohnya tadi adalah pemanasan global. Nah, dampak daripada pemanasan global ini adalah misalnya banjir bandang dan juga bahkan sampai pada badai salju. Dan salah satu contoh juga kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, yaitu misalnya limbah industri yang dibuang ke sungai yang membuat ekosistem sungai itu rusak. Agar Pak Guru tahu apakah kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, maka untuk itu Pak Guru akan membagikan post-test kepada kalian ya. Silakan nanti kerjakan ya. Silakan dibagikan ya. Silakan dibagikan.
Di pos tes itu silakan tulis nama masing-masing ya. Tulis nama, silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan masing-masing. Sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah silakan dikumpul ya. Baik, anak. Jadi untuk materi kita minggu depan atau pertemuan berikutnya itu yaitu tentang polusi ya, tentang polusi. Pak Guru berharap agar anak-anak yang melalui internet bisa juga pinjam buku di perpustakaan sekolah ya, untuk mencari materi terkait dengan polusi, sehingga pertemuan berikutnya kita langsung membahasnya ya. Ya baik, anak-anak, kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Karena di awal tadi kita awali dengan doa, maka kita juga menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa penutup. Maka untuk itu kembali saya minta kesediaan Elan untuk memimpin kita dalam doa. Jadi anak-anak, Pak Guru berharap ya, apa yang sudah dipelajari hari ini sampai di rumah dibuka kembali ya.